Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga di pagi yang cerah ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi bersama Miss Ulfah dalam pembelajaran SKI di kelas 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Silakan angkat tangannya dan tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah siap menerima pembelajaran dari Miss Ulfah? Simak videonya ya. Silahkan kalian buka buku paket SKI-nya bab 3 halaman 51. Sebelum kita masuk ke materi, Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran kalian pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian mampu memahami sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Dan yang kedua, kalian menceritakan kembali sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri dalam bentuk video. Siapa ya kira-kira yang bisa jawab? Siapakah nama wali yang ada pada gambar tersebut? Ya betul, ini adalah salah satu wali songo, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, atau yang lebih kita kenal lagi dengan Sunan Gresik. Apa yang kalian tahu tentang wali songo? Ya, wali songo merupakan sebutan bagi 9 ulama yang mendakwahkan agama Islam di Nusantara. Dan adapun perkiraan wali songo mulai berdakwah pada abad 14 atau 15 Masehi. Berikut merupakan nama-nama wali songo. Yang pertama Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Giri, keempat Sunan Bonang, kelima Sunan Derajat, keenam Sunan Kalijaga, ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim merupakan nama asli dari Sunan Gresik. Beliau lahir sekitar tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Dan beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, ia melakukan dakwah yang pusatnya ada di Gresik, Jawa Timur. Kepribadiannya dikenal sebagai seseorang yang gigih, tangguh, dermawan, santun, dan toleran saat berdakwah. Selanjutnya, apa saja peran penting saat berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim? Yang pertama, ia menyebarkan Islam lewat jalur perdagangan sebagai Syah Bandar. Yang kedua, berdakwah hingga ke lingkungan kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga, membangun pesantren dan masjid sebagai pusat dakwah. Ini adalah salah satu contoh masjid dan pesantren yang masih bisa kita temui jika suatu saat kita berkesempatan datang untuk ke makam Sunan Gresik, yaitu di wilayah Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel cukup terkenal di kalangan pemuka agama. Sunan Ampel nama aslinya adalah Ali Rahmatullah
atau Raden Rahmat, berasal dari Samarkand. Samarkand adalah di Asia Tenggara. Selanjutnya, Sunan Ampel mendirikan pusat dakwah di Ampel Denta, masuk Pulau Jawa pada tahun 1440 Masehi dan wafat sekitaran pada tahun 1481 Masehi. Sunan Ampel sebagai seorang pemuka agama memiliki karakter arif, bijaksana, santun, dermawan, ikhlas, dan rendah hati. Selanjutnya, untuk dalam berdakwah, Sunan Ampel dikenal sebagai sesepuh para sunan atau bapak para wali. Sunan Ampel ditempatkan ketua pada Wali Songo. Yang pertama, perannya ialah membentuk jaringan kekerabatan dalam berdakwah. Yang kedua, mendirikan pesantren sebagai pusat dakwah. Dan yang ketiga, mengenalkan tradisi Islami pada masyarakat saat itu. Karena sebagian besar masyarakat pada saat itu adalah masyarakat yang masih bercampur kebudayaan Hindu dan Buddha, sehingga Sunan Ampel memperkenalkan tradisi Islami. Pembahasan yang ketiga adalah Sunan Giri. Siapakah Sunan Giri? Nama aslinya adalah Raden Paku atau Jaka Samudra. Ia dilahirkan pada tahun 1445 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Ia mengembangkan dakwah Islam di wilayah Giri dan merupakan murid Sunan Ampel. Sunan Giri terkenal dengan karakternya yang memiliki karakter cinta ilmu, toleran, bijaksana, dan mengayomi rakyat. Selanjutnya, apa aja ya peran dalam berdakwah Sunan Giri? Sunan Giri mendirikan lembaga pendidikan terbuka di Giri Kedaton. Dan yang kedua, mengubah fungsi duku menjadi pesantren. Dan yang ketiga, pemimpin agama dan dari wilayah Giri. Baik anak-anak, selanjutnya kita membahas 3 sunan tentang cara keteladanan berdakwah yang patut kita contoh. Yang pertama ialah sikap toleran atau toleransi berdakwah. Ketika berdakwah, sunan ini tidak membeda-bedakan antara yang kaya atau miskin dan lain sebagainya. Tetap menghormati perbedaan antara sesama dan tidak memaksakan. Dan yang kedua ialah sikap semangat dan gigih dalam belajar serta berdakwah. Karena ketika berdakwah, jika tidak semangat atau gigih, tidak akan berpengaruh yang besar. Lalu selanjutnya, sikap bijaksana terhadap perbedaan, tidak memaksakan kehendak. Ketiga hal ini adalah keteladanan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Dan untuk tugas di pertemuan kali ini ialah kalian menceritakan kembali ketiga tokoh tersebut ke dalam bentuk video dengan durasi minimal 2 menit. Lalu kirimkan tugas kalian ke Facebook, grup Facebook kalian masing-masing ya. Ditunggu. Miss Ulfa akhiri untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat ya kak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.